Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Qultu, ya, aku berkata, kata Imam Ghazali, falyanzuril aqilu ila hadzal kalami, maka hendaklah memikirkan, merenungi oleh orang yang berakal, ila hadzal kalami, kepada ini kalamnya Imam Wahab bin Munabbih. Alaysa minal ghubni anna wahidan yaqdahu wa yat'abu sab'ina sanatan. Udah ya? Udah ya? Udahlah. Muhammad ladina, iya udah itu. Nama ladina qalla ilmuhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina qalla ilmuhum wa kalla fi hadzal babi nadharuhum fajahilul ma'aniya wa aghfalu ma fil qulubi min uyubin. Wa ammal ladzina, adapun orang-orang qalla ilmuhum, yang sedikit ilmunya mereka, wa kalla fi hadzal babi nadharuhum, dan buta pada ini bab oleh pandangan mereka, fajahilul ma'aniya, maka mereka tidak tahu akan makna-makna, wa aghfalu ma fil qulubi min uyubin, dan mereka melalaikan akan apa-apa yang ada di dalam qalbu, min uyubin, daripada aib-aib, washtaghalu bi it'abin nufusi fir ruku'i was sujudi wal imsaki anit ta'ami wasyarabi wa nahwi. Washtaghalu, dan mereka menyibukkan diri bi'it'abin nufusi, dengan meletih-letihkan jiwa, fir ruku'i, pada banyak ruku', wassujudi, dan sujud, wal imsaki, dan menahan diri, anit ta'ami, daripada makan, wasyarabi, dan minum, wa nahwihi, dan seumpamanya. Fagharrahumul adadu wal kasratu, maka memperdaya akan mereka oleh bilangan rakaat ibadah, wal kasratu, dan banyaknya ibadah. Walam yanzuru ma fiha minal minahi was safwati, walam yanzuru, dan tidak memandang oleh mereka, ma fiha, akan apa yang ada di dalam hati, minal minahi, daripada limpahan anugerah,
wasafwati dan kebeningan jiwa, wa ma yughni adadul jauzi wala lubbin fihi, wa ma yanfa'u raf'us suqufi walam tuhkam mabaniha, wa ma yughni dan tidaklah memadai, mencukupi oleh bilangan kelapa, wala lubba fihi dan tidak ada biji di dalamnya, wa ma yanfa'u raf'us suqufi dan tidak bermanfaat oleh meninggikan atap-atap rumah, walam tuhkam mabaniha dan tidak dikokohkan pondasi-pondasinya, wa ma yaqilu hadhil haqa'iq illa al-alimuna billahi al-mukashafuna, dan tidak mengerti akan ini hakikat-hakikat illal alimuna billahi, kecuali orang-orang alim tentang Allah, al-mukashafuna yang diberikan kasyaf oleh Allah. Wallahu ta'ala waliyul hidayati bifadlihi, dan Allah Ta'ala yaitu yang memberikan hidayah bifadlihi dengan semata-mata anugerahnya. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Ngajinya tasawuf aja apa ya, biar tamat ya. Panjang, masih banyak. Masih berapa lembar? Masih lama. Hah? Masih lama itu. Dikit lagi. Apa dikebut aja nih tamatin malam ini? Jangan. Kalau kebut enggak saya terangin. Oh jangan. Dikit lagi nih tamat. Dikit lagi. Motong kebuk ya. Pertemuan yang lalu telah dijelaskan bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh kita. Dari mulai tahapan ilmu, pengetahuan tentang Allah dan kebesarannya, naik ke tahapan taubat, kesadaran diri banyak kekurangannya, naik ke tahapan apa itu namanya, rintangan dan kendala. Naik tentang awarid, rintangan. Tadi kendala. Kelima, motivasi. Dan keenam, celaan, akhlak-akhlak yang tercela. Ini saudara, dalam ibadah kepada Allah tuh bukan gambar, tapi harus isi. Yang dinilai itu bukan kuantiti, tapi kualitas oleh Allah. Kalau bahasa Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha.
amalan-amalan itu adalah cuman bungkus doang, badan yang tak bernyawa tapi bisa jalan, tapi intinya ada keikhlasan di dalamnya. Begitu Imam Ghazali lebih dulu berbicara tentang itu, kata beliau, tidak dianggap sedikit amalan yang diterima, sebagaimana tidak dianggap banyak amalan yang tidak diterima. Kunci segalanya adalah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal itu yang paling penting, makbul, diterima. Sehingga kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana di dalam kitab Qutul Qulub, Al-Imam Al-Makki menjelaskan, kunu biqabulil amal asyaddah timaman minkum bil amal. Kata Imam Ali, hendaklah anda konsentrasinya lebih banyak untuk amal diterima daripada banyakin amal doang. Sebab bila diterima enggak bakal dipandang dikit, sebagaimana yang tidak diterima enggak bakalan dipandang banyak meski amalan itu banyak. Karena itu hal yang paling penting, bagaimana menghilangkan riya, ujub, dengki, kibir, apalagi tuh, sombong. Iya, kibir, sombong. Bagaimana aqabatul qawadih harus bisa dilampaui. Bagaimana berupaya membersihkan hati daripada riya, ujub, sombong, dengki. Ini harus hilang, karena ini mengganggu ibadah, mengganggu ibadah. Pertemuan sebelumnya dijelaskan ada orang puasa 70 hari, kemudian minta hajat sama Allah, enggak dikasih. Padahal puasa 70 tahun gitu. 70 tahun enggak buka-buka tuh. 70 tahun enggak putus-putus, maksudnya. Puasa terus 70 tahun. Tapi sesudah 70 tahun minta sama Allah enggak dikasih. Kan 70 tahun banyak. Puasa lagi. Akhirnya dia mencela dirinya. Ini yang menyebabkan enggak diterima engkau. Kalau engkau ini punya nilai di mata Allah, pasti dikasih. Enggak mesti 70 tahun. Ketika dia menyadari dia banyak kekurangan pada dirinya, dikasih. Amalan puasa 70 tahun enggak ada nilai. Karena yang dinilai bukan banyak, tapi diterima. Ibadah itu yang paling penting diterima, bukan banyaknya.
Enggak usah banyak, dikit, yang penting diterima. Kalau udah diterima sama Allah, enak. Enak. Amalan tuh begitu. Jadi kunci segalanya qabulul amal, diterimanya ibadah. Jadi kalau diterima, dah dikasih surga. Biar diterima sama Allah, caranya diberang sifat sombong, sifat dengki, ria, ujub. Ini sifat-sifat ini, karena ini menyebabkan ibadah enggak diterima. Ada orang tahajud 15 tahun enggak putus, tiap malam 100 rakaat, kemudian dia dengki sama orang lain. Tuh tahajud yang 15 tahun tuh enggak ada ganjarannya barang dikit, 0. Dengki itu repot. Maka ini nih harus kita bersihin hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Itu begitu. Nah, malam hari ini Imam Ghazali mengajak kita untuk merenungi bagaimana Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, bagaimana Wahab bin Munabbih bercerita tentang amalan-amalan tuh ganjarannya berapa. Dia bilang, nih kalau ibadah ini ganjarannya bagaimana? Kata Ibrahim An-Nakhai, enggak usah bagaimana-bagaimana. Kalau diterima mah enggak ada hitungannya. Enggak ada hitungannya. Enggak ada hitungannya. Sampai Imam Abdul Wahhab Sya'rani, ulama besar Mesir, itu bercerita tentang pembangun Thariqah Syadiliyah, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala an. Kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, setelah saya mengamalkan salawat sekian lama, saya mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya nanya sama Nabi, Nabi, engkau kan bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah memberikan rahmat 10 rahmat, 10 solawat. Itu hadis engkau nih benar ini Nabi? Kata Nabi, benar. Baca solawat sekali, keuntungannya 10 Allah kasih, 10 solawat. Saya mau tanya, nih 10 ini bacanya dengan adab, dengan konsentrasi hati apa enggak? Salatun wahidatun bi asri salawatin minar rahman bihuduril qalbi amla ya Rasulullah. Itu dikasih balasan 10 itu dengan konsen hati, beradab baca solawatnya, dia wudhu, dia sila, ngadep kiblat, khusyuk, dia baca. Apakah enggak pakai adab, ambil tiduran, kakinya belonjor, nonton TV,
Sampai sambil buka WA grup Sallallahu enggak khusyuk. Apa kudu khusyuk biar dapat 10 itu? Maka jawabnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan Asyadili, yang 10 itu bagi orang yang baca sholawat sambil canda-canda, sambil main-main, hatinya enggak khusyuk. Adapun yang hatinya khusyuk enggak diketahui ganjaran balasannya kecuali Allah saja. Kalau khusyuk, ini mau orang yang baca aja ngebut sol gitu. Nih masih lama ini, baru 500 begitu. Yang tukang hitung ini enggak khusyuk gitu, enggak, belum. Maka saudara, Imam Ghazali mengajak berfikir kepada kita. Kata beliau, qultu falyanzuril aqilu ila hadzal kalam. Hendaknya yang punya akal cerdas merenungi kalamnya Imam An-Nakhai, yang waktu ditanya amalan ini ganjarannya seberapa, amalan ini ganjarannya seberapa, dia jawab, idza qabila la yuhsa sawabu. Asal diterima, jangan tanya seberapa, Allah lebih tahu ganjarannya. Kalau diterima, itu yang disebut-sebut itu yang amalan kelas rendah. Sebut-sebut. Kalau dengan serta hati yang bersih, penuh adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca sholawat, seakan-akan ada mertua di depannya. Kira-kira ada mertua depannya, kira-kira baca sholawat sambil belonjor enggak? Enggak. Ya Allah, Nabi sama mertua tinggian mertua gitu ada. Enggak apa-apa, tapi hendaklah merenung orang yang punya akal pada kalam An-Nakhai. Begitu juga kalamnya Imam Wahab bin Munabbih. Bagaimana orang ibadat 70 tahun enggak ada nilai. 70 tahun. Kita enggak paham ibadah sholat kita. Wong kita kurang ilmu, syarat sah sholat kurang tahu, rukun sholat kurang tahu, batal sholat kurang tahu, diterima apa kagak, ya Allah alam. Pengennya diterima, pengen kita. Coba renungi ini orang, bagaimana kalamnya Imam Wahab bin Munabbih. Alaysa minal ghubni anna wahidan yaqdahu wa yat'abu sab'ina sanatan wa akhara yatafakkaru sa'atan wahidatan. Kerugian besar orang ibadah bertahun-tahun enggak dapat ganjaran, merenung sedikit dapat ganjaran. Tapi manusia pada akhirnya terbelah dua, kata Imam Ghazali. Wa ammal ladzina qalla ilmuhum, orang-orang yang pengetahuannya tentang Allah minim, pengetahuannya tentang Allah sedikit. Wa kalla fi hadzal babi nadharuhum, pandangannya buta pada bab tentang membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Bagaimana kebeningan jiwa adalah hal yang penting. Akhirnya fajahilul ma'aniya,
mereka kurang faham tentang esensi. Mereka sibuk tentang judul. Yang diributin kuantitas, berapa rakaat, berapa kali khatam Al-Quran, berapa hari puasa, berapa banyak solawat. Dia sibuk pada jumlah hitungan yang banyak, tapi dia lupa bagaimana kondisi hati. Begitu. Kalau saudara demen bukhur, pakai bukhur, baca solawatnya biar wangi. Jangan kamarnya bau iler, Nabi nggak mau datang. Biar wangi, yang bagus, ada. Itu begitu. Orang-orang yang pengetahuan tentang Allah sedikit, mereka sibuk banyakin solat, ruku, sujud ratusan, enggak memikirkan ada tumaknina atau tidak. Apa makna daripada Allah suruh solat? Apa makna daripada Allah suruh puasa? Puasanya, tapi tidur mulu. Kan tidurnya orang puasa ibadah, akhirnya tidur mulu. Enggak faham esensi daripada puasa ini apa. Mereka sibuk pada judul, tapi kurang memperhatikan hati. Mereka sibuk ngasih makan badan, kurang ngasih makan qalbu, hati. Karena sedikit pengetahuan mereka. Padahal ulama bilang asya'nu fis safwah la fil kasrah. Kadar yang tinggi itu pada kebeningan jiwa, bukan pada banyaknya ibadah. Ibadah sedikit dengan hati yang bersih dipandang banyak oleh Allah dibanding ibadah banyak dengan hati yang kotor. Dengan hati yang kotor. Fajahilul ma'aniya, mereka lupa, tidak tahu, tidak belajar, tidak mengerti tentang sir ibadah. Wa aghfalu ma fil qulubi bin uyubin, mereka lupa hatinya banyak penyakit, hatinya terjangkit virus riya yang didandani lahiriah, bukan batiniyah. Itulah karena sedikit pengetahuan tentang Allah. Ibadah nggak usah banyak, tapi benar. Kalau bisa benar juga, baru banyak. Kita dituntut benar dulu, biar diqabul amal kita, diterima. Makanya ulama mengata di akhir zaman tidak ada ibadah yang tinggi kecuali dua: ninggalin maksiat dan banyakin sholawat. A'maluna bainal qabuli waratiha illa sholata alal habibi Muhammadi. Amalan kita bisa diterima, bisa ditolak. Sholat kita, puasa kita, dan seterusnya. Yang pasti diterima, baca sholawat aja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastaghalu bi'abin nufus, mereka lupa dengan esensi yang didandani adalah badan. Mereka meletihkan badan dengan banyak ruku, banyak sujud,
banyak puasa, fagharrahumul adad, mereka tertipu dengan jumlah bilangan. Walam yanduru ma fiha minal minahi was-saffah, mereka tidak melihat apa yang didapat. Yang penting isi. Biar kata batu, kalau permata satu dibanding koral setrek, itu tinggian permata satu dibanding koral setrek. Bagaimana membuat kolbu bak permata? Ibadah ala kadarnya kita lihat orang-orang biasa, tapi kenapa mereka itu tinggi? Karena mereka konsen pada pembenahan jiwa, demen belajar tasawuf, demen belajar akhlak. Dia pengen, enggak seperti sebagian orang belajar tasawuf belum waktunya. Belum waktunya, mau sampai kapan? Mau rusak terus, bahaya. Capek, sibuk ngedandani lahir, enggak ngedandani batin. Capek. Fagharrahumul adad, tertipu dengan jumlah bilangan. Makanya sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, bagaimana saya sholat pas bandrol, puasa Ramadan doang, kalau waktunya zakat saya ada, nisab saya zakat, apakah saya masuk surga? Ya, bisa masuk surga. Kenapa? Karena patokannya kebeningan jiwa, biar ibadah pas-pasan. Kalau memiliki kebeningan jiwa diterima, biar ibadah banyak. Kalau enggak dapetin kebeningan jiwa, sulit. Orang banyak tertipu dengan jumlah bilangan tanpa melihat apa yang didapat. Kita ngaji nggak usah banyak, dikit aja, tapi harus ada perubahan. Daripada ngaji banyak, kemudian nggak ada perubahan dari kita, nantinya nyalain orang doang. Orang salah mulu, pas sudah hijrah salah, bid'ah mulu orang, bid'ah mulu. Begitu. Ini karena dia lupa ama aib batin, demennya mendandani lahir. Begitu. Kita nggak usah. Kita orang harus bersyariat, bertarekat, berhakikat. Tarekat kita ngaji, ngebersihin hati, biar ibadah kita diterima. Bagaimana mungkin kita puasa bertahun-tahun sementara lidah kita aja masih bohong? Bukankah puasa itu mencegah? Mencegah bukan dari makan dan minum, dari omongan bohong. Kan esensinya kan menahan. Esensinya dari puasa. Banyak puasa bertahun-tahun, tapi tidak pandai menjaga lidah dari dusta, dari ghibah. Puasanya tak punya nilai, hanya enggak makan, enggak minum. Kan Nabi bilang, man lam yada' qaulaz zur falaysa lillahi hajatan min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang tidak meninggalkan omongan kotor, bohong, ghibah, sumpah palsu,
Allah tak butuh dengan puasanya. Sebab puasa menahan, bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi bagaimana ada sir puasa. Jangan bohong, jangan gibah, jangan sumpah palsu. Itu namanya sir dari puasa. Jadi bodoh tentang makna, esensi dari ibadah yang dikerjakan. Bagaimana orang berupaya banyakin sholat, luar biasa, tapi tidak memahami makna sholat. Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Sholat kalau memang benar memahami asrarus sholat, maka bisa meninggalkan mencuri, korupsi, karena sholat bisa mencegah yang keji dan yang mungkar. Kenapa STMJ sholat terus, maksiat jalan? Ini sholat baru terjebak pada hitungan, bukan pada esensi dan makna dibalik daripada sholat. Sebab kata Ibnu Athaillah, al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Maka jangan sampai kita hampa, tidak memahami makna-makna daripada sebuah ibadah. Ibadah. Sehingga tidak tertipu dengan bilangan, tidak tertipu dengan banyaknya, sebab memandang nilai dan esensi daripada ibadah. Buat apa biji kelapa banyak, beli kelapa tapi nggak ada batok dan airnya, nggak ada kelapa muda, nggak ada kelapanya, air juga dikit, nggak manfaat. Begitu. Buat apa kita beli petai berpapan-papan bila semua biji-biji di dalamnya ada ularnya semuanya? Nggak usah banyak, ya satu papan, yang penting bagus semuanya, cakep. Itu begitu. Buat apa kita beli baju banyak tapi bolong semuanya, robek-robek, bekas kebakar? Masih mending beli baju satu tapi rapi. Itulah esensi dari ibadah. Apa yang disuruh? Bagaimana kita ibadah? Maka berapa banyak orang yang berpuasa bertahun-tahun, banyak puasa tapi kurang pandai menjaga lidah. Banyak orang yang sholat kurang pandai menjaga anggota tubuh dari mencuri. Ini namanya masih terjebak pada judul, belum memahami esensi dari sebuah ibadah. Dan yang paling pokok, kebeningan jiwa. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abu Domdom. Buat jadi nama anak, jarang tuh di kebun mangga Domdom tuh. Ini sahabat hebat, ibadahnya pas-pasan, tapi Nabi bilang ahli surga akan masuk ke masjid bersama-sama kita 3 hari berturut-turut, ibadahnya pas-pasan. Hanya dia kerjaannya menjaga kebeningan hati. Jadi emang ini yang paling penting.
Maka baca sholawat segala macam tuh buat ngeberangus karat-karat hati, biar ada pantulan cahayanya. Hati itu ada pantulan cahayanya. Kalau ada pantulannya, setidak-tidaknya manfaat dari sholawat dua yang terbesar. Kalau enggak didatengin Nabi, dia dianterin menuju kepada Nabi. Kalau dia kuat hudurul qalbinya, didatengin sama Nabi meski lewat mimpi. Kalau dia kurang kuat hadir hatinya, dia dianterin menuju Nabi. Dan dua-duanya manfaat. Banyak orang yang terjebak ibadah zahir, belajar ini, belajar itu, kata Imam Ghazali, tapi kurang memahami betapa penting belajar akhlak tasawuf. Sebab ilmu ini ilmu bersihin hati. Biar orang gembira kita ikut gembira, orang sedih kita turut berduka. Jangan kita balik. Orang lagi sedih kita gembira, syukurinlah. Ini namanya belum merapi jiwanya. Maka kita harus berupaya di dalam islahul qulub. Maka Nabi menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dalam badan ada segumpal daging, kalau dia bening yang lain bening, kalau dia busuk yang lain busuk, kalau dia bagus yang lain bagus, kalau dia kotor yang lain kotor. Itulah qalbu. Dan inilah ibadah paling tingginya ibadah, yaitu bagaimana mendandani qalbu kita supaya bisa mengakses cahaya. Qalbu itu apa sih? Pulsa dan sinyal. Walaupun HP-nya bagus, HP-nya sampai 40 juta, 50 juta HP-nya, tapi kalau enggak ada sinyalnya mah, iya innalillah, enggak ada gunanya. Bukan badan yang harus banyak dikasih makan ruh. Baca sholawat itu ngasih makan ruh, biar sehat ruhaninya, biar waras. Begitu, biar sehat. Itu musola masjid ya 50 meter dari rumahnya, enggak kedengeran, enggak. Tapi waktu ada jaipongan di kampung sebelah 5 kilo kedengeran. Jadi telinganya bisa disetting. Nah, ini bagaimana kebeningan jiwa yang harus kita rapih dalam hidup kita. Hancurnya orang karena jiwanya hancur. Itulah begitu orang. Kata Imam Ghazali, wa ma yughni adadul jauz wala lubafi. Buat apa kelapa banyak tapi isinya kosong, kagak ada. Buat apa gabah berkarung-karung kalau berasnya enggak ada? Bukankah segalanya yang dicari isi? Buat apa kita ninggiin rumah sampai lantai 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak apartemen tapi pondasinya rapuh?
Pondasi itu adalah jiwa. Maka dalam lagu Indonesia Raya dibilang, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Kalau pemerintah faham makna Indonesia Raya lagunya, maka yang ditekan oleh pemerintah jiwa rakyat yang didandani. Jangan makin ditakut-takuti, level naik turun, jadi kagak, jadi susah. Jadi jiwa ini harus didandani. Jiwa gampang begitu, biar jiwanya selamat, biar enggak paranoid rakyat, sehingga kebingungan. Jiwa dulu yang harus didandani, didorong dia biar dekat sama Allah, biar dekat. Anggap aja wabah ini adalah rambut gondrong yang kagak bisa rapi kalau musuhan sama tukang cukur. Makin jauh si rambut gondrong dengan tukang cukur, makin rapi, kagak bakal. Maka cara-cara yang terbaik bagi yang rambutnya gondrong, kudu dekat sama tukang cukur, biar rapi. Ini musibah, jangan didiemin, tapi didorong masyarakat untuk dekat dengan Allah, didorong untuk dekat dengan Allah, supaya bantu pemerintah. Karena suara wong cilik didengar sama Allah. Udah tahu kita malas sama ibadah, tempat-tempat ibadah ditutupin, ditanya, ente setuju masjid ditutup? Setuju. Kenapa? Emang gua kagak ke masjid? Wajar, emang jarang ke masjid. Begitu. Jadi bagaimana supaya orang mau ibadah? Kalau hati itu tenang, inspirasinya ketemu. Kalau orang tuh udah panik, paranoid, susah ketemu. Akhirnya jadi rusak mentalnya. Kalau ke majlis taklim ada corona, kalau olahraga di Senayan ke Air Petra ke enggak, biasa aja. Apalagi sektor 7 rame begitu. Waktu naik motor enggak ada tuh takut-takut, ada wabah, rapet aja. Pas sampai kantor renggang lagi. Ini paranoid, enggak rapi. Sampai sekarang sekolah belum masuk, suruh vaksin. Udah vaksin, udah juga, masih juga belum masuk. Tapi kata Pak Guru, emang enakan begini, gaji agak dipotong. Pak Guru nyengir kalau Pak Guru, jadi bisa sambil ngomong anak begitu. Jadi ini pantas lama, habis pengen lama. Jadi bagaimana? Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Badan, jiwa dulu, jiwa dulu. Nabi kan begitu. Sebelum Isra Mi'raj, orang banyak yang ikut Nabi, maka diuji Isra Mi'raj. Nggak percaya sama Nabi, hijrah ke Madinah. Yang tulus yang hijrah, yang ini Muhammad apaan ini, kayak apa Palestina, bentar, murtad. Itu begitu. Jiwa yang didandani, baru ngedandani lahir di Madinah, menyusun satu negeri besar yang mercusuar. 10 tahun hebat Madinah. Nabi 10 tahun di Madinah, wafat tapi terkenal. Ini penting, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jiwa dulu, jiwa. Kalau kita jadi pemerintah, jangan banyak aplikasi, jangan.
aplikasi ini, aplikasi itu, semacam mohon maaf prakerja apa gitu. Bangun dulu jaringan internetnya ke seluruh penjuru negeri. Orang kampung nggak yang punya HP, gimana mau dapat upah dari prakerja, kartu prakerja, uang HP aja nggak punya, jaringan nggak ada. Artinya perangkat jiwa dulu, baru tuh program-program tuh enak ke jalannya. Kalau jiwanya nggak susah. Inilah agama begitu. Kita itu disuruh rapihin jiwa, baru rapihin badan. Kalau jiwa rapi, bahagia dan tidak tuh adanya di jiwa. Zikir aja begitu. Buah pertama dari zikir itu jiwa. Ala bi dzikrillah tatma'innul ajsad. Enggak. Ketahuilah dengan zikir itu tentrem badan. Enggak. Jiwa. Karena yang harus ditembak jiwa dulu. Jiwa rapi enak. Karena ini mesinnya. Gitu. Ini mesinnya. Tidak ada gunanya rumah ditinggikan bila pondasinya rapi. Tidak ada gunanya banyak ibadah ruku sujud bila aturan hukum ruku sujud tidak mengerti. Ilmu dulu. Ilmu dulu. Dan termasuk ilmu hati. Kata Imam Ghazali, wa ma yaqilu hadhil haqa'iq illa al-alimuna billah. Tidak mengerti ini. Berbicara sir-sir ibadah. Ibadah itu ada aspek lahiriah, ada aspek batiniah. Dua aspek ini, dan yang terpenting aspek batiniah. Karena di sana akan muncul kekuatan untuk aspek lahiriah. Yang tahu tentang hakikat ini ulama-ulama yang ma'rifat kepada Allah, yang diberikan kasyaf. Kasyaf tuh kayak CCTV. Kasyaf. Walaupun kita di dalam, yang di luar kita tahu. Kasyaf. Jadi walaupun hati di dalam, apa yang dilakukan orang tahu. Itu namanya dikasih kasyaf. Kasyaf. Kasyaf ini ada dua. Ada kasyaf rabbani, ada kasyaf syaitani. Ada orang bisa memandang perempuan pakai baju kelihatan semua di mata dia. Itu namanya kasyaf syaitani. Yang maksiat bisa. Itu kasyaf syaitani. Kasyaf rabbani nggak mau kalau maksiat. Kecuali dalam rangka pembenahan jiwa. Itu baru mau. Jadi orang yang kasyaf rabbani ketika kita ngadu baru dikasih tahu, Tuan, dandani saya. Kata si orang itu, coba kemari. Dicium dia punya jidatnya. Kamu ini masih bau sapi badannya. Banyakin istighfar dulu. Masih jauh untuk Allah. Istighfar dulu dah. Begitu. Dibilangin kalau kita tuh dosanya numpuk. Supaya kita berbenah. Ini namanya disebut kasyaf rabbani. Itu begitu. Kasyaf rabbani. Itu begitu. Dan ini yang paling penting. Untuk menuju kasyaf rabbani, dia harus banyak zikir. Zikir. Kalau enggak bisa.
dan ini kebeningan jiwa perlu kita supaya hati kita bersih. Sebab tingkatan perjalanan itu ada ilmul yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin, dan kita harus menuju kepada maqamul musyahadah yang dikatakan wa haqiqatun lausuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli binjilah. Hakikat itu bila kita sampai kepada Allah sehingga kita bisa menyaksikan cahaya keberadaan Tuhan, nur tajalli, tajallil asma, tajalli sifat, adapun tajalli dzat. Para ahli Allah berbeda-beda memandangnya. Ada yang kasih, ada yang tidak. Ala kulli hal, Imam Ghazali mendidik kita dandani batin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi selalu berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Tuhan, jadikan batinku lebih bagus daripada lahirku, dan jadikan lahirku ngerjain yang baik-baik. Maka ruh ibadah ada keikhlasan di dalam ibadah. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Aspek lahir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Aspek batin, dan ini yang ditekan. Dan Allah kalau menyatakan antara perhatian ke batin dibanding lahir, lebih mengedepankan batin. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu batin dan lahir. Batin dulu. Karena itu kata Imam Ghazali, banyak orang terjebak pada kuantiti tapi kurang peduli pada kualitas. Maka kita anda usah ngejar-ngejar tamat, yang penting paham. Daripada tamat nggak paham juga dah, dikit-dikit aja ngaji mah. Wallahu ta'ala waliyul hidayati bifadli. Moga-moga Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan memberikan hidayah kepada kita, pelan-pelan menuju kebeningan jiwa dan kuatnya ibadah lahir kita, sehingga makin dekat dengan Allah dan Rasulnya, semata-mata anugerah dan kemurahan Allah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Wallahu a'lam bishawab. Pada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan.